12:30 p.m. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la nusyrik bi rabbina ahada wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulillahi wa abdillahi al-mustafa wa ala ahli baitihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin wa man ala sananihi wa akhlaqihi ghatafa wa wala. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa faqad faza fawzan 'azima. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. الحمد لله بفضل الله ورحمته, wajiblah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala bahwasanya pada kesempatan edisi Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam 10 Sya'ban 1444 Hijriah, yang kira-kira mungkin antara 19 atau 20 hari ke depan kita akan jalan Sayyidul Syuhur, rajanya bulan yang agung, rajanya bulan yang selalu kita sanggup menyambutnya dengan gap gembira, baik secara ruhiyah maupun jasadiah. Dialah bulan suci Ramadan yang kedatangannya sangat menimbulkan atau memunculkan anugerah bahagia. Untuk itu kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allahumma barik lana warhamna waghfir lana fi syahr Sya'ban wa ballighna fi syahr Ramadan wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam pun juga telah kita sajikan kepada baginda junjungan alam, Habibana wa Rasulillah wa Abdillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga besar beliau berikut sahabatnya radhiyallahu anhu, begitupun juga dengan sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama warasatul anbiya wal mursalin rahimahumullah taala, guru-guru kita. Dan semoga sampai kepada kita semua keluarga besar yang berusaha tunduk patuh setia kepada ajaran beliau dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, semoga jamaah Masjid Bakti 3 yang berkedudukan di asrama Brimob Talang Kelapa ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan selalu semangat, hidayah, taufik pula dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata titel yang paling tinggi di sisi Allah itu adalah Abdillah atau Abdullah, hamba Allah atau ibadallah. Maka khatib juga selalu mengutarakan ungkapan ibadallah dalam menyeru semua jamaah mustami'il kiram, jamaah Jumat yang mulia, pendengar yang mulia sekalian.
selalu diseru di antaranya dengan kalimat ibadallah, hamba Allah. Karena sumber kemuliaan manusia itu adalah tergantung bagaimana penghambaan dirinya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Azza wa Jalla. Lain dari itu tidak. Karena kalau Allah sudah menjadi acuan kita, Allah sudah menjadi tujuan kita, Allah tempat kita bersujud, tempat kita taat, tempat kita mengabdi dalam berbagai macam hal, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Pendek kata, Allah tempat bergantung kita semua. Maka sudah barang tentu kita akan dimuliakan olehnya. Dimana kalau kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dunia akan menjadi hamba kita, jemaah sekalian. Namun sebaliknya, bila kita menghambakan diri kepada dunia, seringkali siang sudah jelas kerja, malam dijadikan bagai siang, selalu bekerja dan bekerja, selalu diperbudak dunia demi tujuan mengais harta sebanyak-banyaknya, selalu diperbudak dan diperbudak oleh dunia. Ternyata hidup tidak akan pernah cukup. Hidup tidak akan pernah berakhir seolah-olah, tidak akan sampai kepada titik finish yang namanya cukup. Tak adalah kita mungkin menyatakan bahwa sudahlah segini juga sudah cukup. Kalau dunia menjadi tuan bagi kita, kalau kita menghamba kepada dunia, maka segala yang ada di dunia ini bagaikan air laut. Makin diminum makin haus, selalu terasa asin dan kurang selalu dan kurang. Maka jemaah sekalian, titel yang paling tinggi di sisi Allah adalah sekali lagi hambanya, hamba Allah. Kalau kita betul-betul menghambakan kepada Allah diri kita ini, dunia pasti akan melayani kita, jemaah sekalian, dan Allah tidak akan membuat kita susah. Inilah yang terjadi di masa dulu ketika Rasulullah Muhammad SAW diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah terjadi. Gelar yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dilekatkan kepada manusia agung, yakni Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu abdihi, hambanya. Ketika Tuhan menyatakan subhanalladzi, maha suci Tuhan yang asra bi abdihi, yang telah memperjalankan seorang manusia di malam hari. Isra, perjalanan di malam hari. Abdihi bi abdihi, seorang hambanya. Maksudnya jelas adalah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gelar yang paling tinggi ini, biasanya orang kalau sudah bergelar ini mesti disebut gelarnya. Karena tidak sopan kalau orang sudah punya gelar tapi disebut masih namanya. Kalau kebiasaan masyarakat Minang yang saya tahu, Minangkabau, punya kebiasaan yang namanya ketek panamo gadang bagala. Kalau kecil dia dikasih nama, kalau besar dikasih gelar. Dan kalau orang sudah besar masih dipanggil namanya, maka tidak akan sopan. Apalagi ini Rasulullah SAW. Biasanya kalau beliau disebut dalam Al-Quran namanya Muhammad, disebut namanya Muhammad, pasti disandingkan gelarnya, apakah Rasulullah ataukah Nabiullah dan seterusnya. Tapi ini seringkali nama Muhammad tidak disebut, tapi yang disebut gelarnya. Apa gelarnya dalam surah Al-Isra ayat pertama ini? Gelarnya adalah abdihi, hambanya. Ini gelar dambaan setiap orang-orang yang beriman, setiap para pencinta-pencinta dan hamba-hamba Tuhan. Dan ini harus kita damba-dambakan, karena hadiahnya begitu besar. Ketika Allah sudah melekatkan gelar abdihi pada seorang hambanya, maka Allah ketika melihat hambanya ini sedih. Ketika itu ada tahun yang disebut Amul Husni,
Amul Husni itu adalah tahun kesedihan, di mana paman beliau Abu Talib walaupun kafir tapi sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau sangat cinta pada Rasulullah SAW yang membela Islam, walaupun tidak masuk Islam. Tapi cukup membuat Rasulullah SAW sedih. Ditinggal lagi oleh Bunda Khadijah, Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, istri yang beliau paling sayangi, yang selalu beliau ingat seumur hidup, bahkan sampai hidup lagi. Wafat meninggalkan beliau istri yang berkorban apa saja demi perjuangan dakwah beliau, istri yang betul-betul menjadi muslimah sejati, istri yang cantik julita luar dalam, buat beliau sedih. Akhirnya diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah asra bi 'abdihi pakai lailan. Tidak sepenuh malam, tapi separuh malam saja. Namun walaupun demikian, Rasulullah sudah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Di sana beliau juga mengunjungi Bethlehem di Palestina, hingga beliau dimi'rajkan ke Rafraf Mustawa Sidratul Muntaha, langit ketujuh di atas sana. Jadi jangan heran kalau ada pendapat yang bersumber dari berbagai macam dalil bahwa singgasana Allah itu di atas arash yang agung. Namun jangan dibayangkan pula bahwa Allah itu perlu ruang dan waktu. Tidak demikian. Beda antara kedudukan singgasana Allah dengan singgasana raja-raja di dunia. Jadi jemaah sekalian, tujuannya kenapa kok diisrakan, dimi'rajkan? Tujuannya itu bukan semata-mata hanya sholat, tapi sholat adalah salah satu bagian dari ayatillah. Linuriyahu min ayatina. Tujuannya Allah itu untuk menghibur Nabi, supaya Nabi itu bisa melihat-lihat, tamasya lah, tapi wisata religi yang menguatkan iman takwa sehingga menghasilkan perintah yang maha dahsyat. Apa itu? Yaitu sholat. Hasil perintahnya itu sholat. Sholat ini adalah bagian linuriyahu min ayatina. Sholat ini adalah amal yang luar biasa, diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah sholat. Jadi sangat rugi seorang hamba yang tidak melaksanakan sholat, padahal sholat ini adalah amal yang teristimewa. Karena beliau Rasulullah Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah langsung untuk menghadapnya. Jadi jemaah sekalian, sepintas uraian khutbah pertama ini mudah-mudahan dapat terpatri dalam hati sanubari kita, sehingga kita betul-betul menjadi hamba Allah, supaya Allah betul-betul menyenangkan kehidupan kita, membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول ولا شريعة بعده. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Jemaah sekalian, pada khutbah kedua, khutbah yang terakhir, khatib ingin menaikkan syarat juga, sekedar menyampaikan uraian. Ketika Rasulullah Nabi Muhammad SAW sampai di bawah arash, sendirian beliau ke bawah arash, malaikat Jibril pun tidak mengantarkannya.
beliau bersimpuh duduk tahiyat seraya 12:45 p.m. At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Dalam hadis lain at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Beliau memuji keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya mengungkapkan segala macam bentuk penghormatan, keberkahan, kesejahteraan semua dari Allah, milik Allah, kepunyaan Allah. Itulah pengakuan dari beliau yang maha tinggi kepada Allah yang maha tinggi, maksud khatib. Pengakuan dari beliau Rasulullah SAW sebagai seorang hamba yang Allah muliakan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Dia puji Allah, beliau muliakan Allah dengan segala macam kesejahteraan, keselamatan, penghormatan, keberkahan milik Allah. Lalu Allah menyatakan, menjawab segala macam pujian beliau dengan jawabannya yang indah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan bagi engkau wahai Nabi, dan juga rahmat Allah berikut keberkahannya. Tapi Nabi kita bukan Nabi yang egois. Nabi kita adalah seorang Nabi yang rela kelaparan demi umatnya agar kenyang. Nabi kita mendahulukan kepentingan orang lain. Setiap orang ketemu dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW maka selesai sudah masalahnya. Maka beliau menyatakan, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kalau dalam bahasa kita, ya Rabb, ya Tuhanku, ya Allah, jangan cuma aku yang engkau selamatkan, engkau sejahterakan, engkau berkahkan, tapi tolong umatku juga ya Allah. Tolong semoga keselamatan juga tercurah kepada para hamba-hambamu yang saleh, kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Nabi juga menghormati kita seraya mengucapkan wa ala ibadillahis salihin, ibadillah. Dikatakan kita ini hamba Allah yang saleh, maka hayatilah segala macam gerakan salat. Jangan sampai kita tidak khusyuk dalam gerakannya, karena itu syarat dengan doa-doa, syarat dengan perhatian dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW pada kita semua. Semoga dengan uraian yang singkat ini dapat menambah iman takwa kita, serta dapat menambah keyakinan kita untuk lebih semangat lagi seraya menjadi hamba-hamba Allah yang beriman. Kurang lebih mohon banyak dimaafkan dan semoga bermanfaat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma ighfir warham wa barik lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واهلك الكفرة والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك على الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والفحش والمنكر والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا اندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه على فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة.